semuanya. Iya, baik. Oke, teman-teman semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Ini habis ngikutin sesi nih, Kak. Jadi tadi ada yang refill minum, mungkin ada yang ke toilet, ada yang Mungkin mau sarapan. sarapan. Kak. Emang kita, Kak, belum. Iya, kita manusia-manusia anti sarapan ya, Kak, ya. Karena dari pagi udah langsung gas ya buat expo. Nah, teman-teman semoga dalam keadaan sehat nih, kondisi kayak gini. Ini pas dari rumah masing-masing Dari ya. rumah Memang masing-masing. kita dari dari UKDW, kampus. dari kampus. Oke. Nah, sebelumnya biar kalian mengenal UKDW, kalian mungkin kenalan dulu ya. Belum. Kak Patra mungkin? Halo teman-teman. Nama saya Patra, saya dari staf admisi promosi UKDW Yogyakarta. Oke, saya Vero, saya temannya Kak Patra. Gampang ya gitu aja ya. Oke, nah nggak usah berlama-lama, mungkin teman-teman biar tahu sedikit tentang UKD. Kalau aku sih udah pernah main ke SMA Penabur. Oh gitu ya Kak? Iya. Saya belum pernah. Iya, Lampung kan area saya, Pak. Oke. Nah, teman-teman mari kita melihat virtual kampus tur UKDW. Yes. Selamat datang di Universitas Kristen Duta Wacana. Yuk, kita lihat ada apa aja di sini. Nah, buat kalian yang mau berdaftar di UKDW, bisa langsung ke sini ya. Nah, buat kalian yang suka belajar bisnis, investasi, atau saham, bisa banget datang ke sini loh. Di UKDW juga ada Bursa Efek Indonesia. Fakultas Teknologi Informasi. Di sini ada program studi informatika dan sistem informasi. Ini adalah Fakultas Bisnis UKDW. Di sini ada program studi manajemen dan akuntansi. Di sini juga ada S2-nya loh, Magister Manajemen. Ini adalah Fakultas Bioteknologi, program studi biologi. Fakultas Teknologi, program studi biologi. Sekarang kita lagi ada di Fakultas Pendidikan dan Humaniora. Di sini ada program studi pendidikan bahasa Inggris. Di sini juga ada pusat pelatihan bahasa loh. Buat kalian yang suka baca buku, ini tempatnya, perpustakaan di Gedung Biblos. Jadi ini adalah gedung bagus, gedungnya anak-anak kedokteran. Jadi besok buat kalian anak-anak kedokteran, kalian bakalan kuliah di sini. Jadi ini adalah gedung Didaktos. Di sini kalian bisa menemukan Bido 1, Bido 2, dan juga tim Didaktos. Oke, jadi di sini adalah gedung Hagios yang terdapat kapel yang biasanya digunakan oleh ibadah. Jadi di sini ada gedungnya. Biasanya gedung ini digunakan untuk event atau digunakan untuk acara wisudawan. Studio arsitektur, tempat di mana anak-anak arsitek praktikum di sini. iOS atau lab Android, di sini biasanya anak-anak informatika praktikum. Di sini adalah lab biotek. Lab ini biasanya digunakan untuk praktek mahasiswa biotek. Ini adalah GOR sama atau UKDW yang biasa digunakan untuk olahraga dan digunakan jika ada event pertandingan. Universitas Kristen Duta Wacana, leading students, striving for excellence, working in integrity, focus to the Oke. Sip. Itu tadi teman-teman, semoga aja karena kita virtual ya Kak. Aku tuh kadang agak deg-degannya ini jangan-jangan videonya nge-lag nggak ya atau mungkin patah-patah gitu ya. Tapi semoga aja nanti teman-teman bisa, kalau masih kepo, masih pengen tahu jelasnya, bisa akses di YouTube kita. Oke. Udah nih? Udah, nggak langsung aja ya. Oke, sekarang kita masuk aja ke PowerPoint nih, biar teman-teman paling nggak ada gambaran lebih detail lagi setelah melihat virtual tour tadi. Oke. Gimana Kak? Lanjut Kak. Lanjut saya. Oke, teman-teman.
info saja buat teman-teman semua. Tadi kan sudah jalan-jalan tuh virtual kampus tentang UKDW Jogja. Nah ini kalau info buat teman-teman, UKDW Jogja kita sudah mendapatkan akreditasi institusi oleh Ban PT, itu sudah mendapatkan A. Kalau sekarang ini istilahnya unggul ya, betul ya, unggul. Jadi teman-teman nih nanti yang kelas 12 juga siapa tahu nanti mau kuliah jalan-jalan ke Jogja, UKDW jadi salah satu referensi buat teman-teman. Alternatif boleh. Kayaknya nggak usah khawatir untuk kuliah di sini, bersaing sama kita. Oke. Nah, ini Kak, jadi kalau dibilang tadi UKDW itu Universitas Kristen Duta Wacana yang ada di kota Yogyakarta. Memang kita ada banyak universitas yang hampir-hampir mirip dengan kita namanya ya. Ada kalau aku suka kadang tuh guru-guru juga suka salah. Kak Vero yang dari Ukrida ya gitu. Aduh, saya dari ada wacananya iya, ada wacana. Atau dari UKSW ya gitu. Jadi ini sekalian aja kita mumpung ya ada apa namanya, ada momen kita cerita bahwa UKDW itu ada di kota Yogyakarta dan Vero ada di UKDW gitu. Nah, Jogja sendiri itu merupakan kota pendidikan, kota budaya dan pariwisata. Jadi gambarannya buat teman-teman nih yang pengen besok kuliah merasakan satu tempat bisa belajar budaya, terus penat kuliah bisa langsung pariwisata, ya kan? Nah, teman-teman bisa alternatifnya adalah salah satu di kota Jogja, gitu. Jadi kalau teman-teman follow IG Jogjaku atau Jogja, gitu kan? Kalau di IG itu kan aku suka ngikutin Kak. Hampir setiap hari itu ada destinasi wisata yang baru dibuka, atau tempat makan, ya kan? Atau tempat nongkrong itu pasti ada di Jogja. Pilihannya semakin variatif ya. Iya, sampai kalau aku pikir saya pun belum pernah satu-satu ke sana. Saking banyaknya, satu belum dikunjungin udah keluar dua gitu ya. Jadi saking banyaknya teman-teman bisa merasakan enaknya kalau besok menimba ilmu di Jogja. Gitu. Nah, kalau kita lihat apa ya namanya awalnya dari UKDW itu dari STT teman-teman, Sekolah Tinggi Teologi Duta Wacana di tahun 1962. Jadi cikal bakal kita itu dari Sekolah Tinggi Teologi. Jelas yang waktu itu dibuka hanya teologi programnya ya. Kemudian berkembang menjadi universitas hingga saat ini di tahun 1985 menjadi Universitas Kristen Duta Wacana. Dengan prestasi kita yaitu akreditasi A atau unggul. Jadi dengan pengalaman yang cukup lama, kemudian juga dengan pengakuan dari Dikti bahwa kita sudah akreditasi A, itu bisa menjadi alternatif teman-teman untuk memilih UKDW menjadi salah satu apa namanya kampus yang bisa kalian pilih gitu ya. Dan bulan ini kita juga ya ke 59 ya. Iya, betul. Ya? Oktober ini kita nanti ke 59, nyaris 60. Iya. Nah, terus kalau teman-teman keunggulan UKDW sendiri ya, kalau aku bilang UKDW itu terkenal dengan kampus yang sangat strategis. Kenapa? Karena UKDW terletak di pusat kota Yogyakarta. Jadi kita kasih gambaran aja Kak. Boleh. Ya, gimana nih? Kalau misalkan aku dari UKDW nih ya, aku jalan ke arah utara itu ke arah utara. Oke, dan kita biasanya ada salah satu rumah sakit ya, rumah sakit pendidikan untuk Fakultas Kedokteran, ada rumah sakit Bethesda. Jadi kalau teman-teman misalnya siapa tahu butuh fasilitas kesehatan, jadi sangat dekat dengan fasilitas kesehatan. Ada juga nanti seberangnya tuh ada mall juga. Iya, Galeria Mall ya. Salah satu opsi teman-teman kalau mungkin butuh tempat refreshing bisa. Nah, atau misalkan teman-teman kalau ke selatan nih Kak, ke selatan ketemu apa nih? Oke, kita juga dekat dengan stasiun kereta api teman-teman. Jadi akses transportasi lebih mudah lagi. Kalau di sini namanya stasiun kereta api Lempuyangan. Jadi kalau misalkan weekend teman-teman selesai nggak ada kuliah ya di UKDW itu kan Senin sampai Jumat, kecuali kalau kedokteran itu kadang Sabtu masih masuk. Nah, teman-teman bisa manfaatin itu misalnya mau jalan-jalan ke Solo ya kan pakai KRL gitu ya, atau ke Semarang atau misalkan dari situ nanti ke Jakarta, bandara. Bandara ya, benar-benar itu sangat-sangat mudah aksesnya. Jadi dan itu bisa dijangkau dengan kaki aja Kak ya. Jadi teman-teman berjalan kaki nggak usah naik apa-apa juga udah sampai. Dan itu jaraknya sangat dekat, sekitar 5 menitan ya. Gitu. Kalau teman-teman identiknya biasanya orang dari luar taunya Jogja itu adalah Malioboro atau Tugu. Nah, kalau dari UKDW itu ke arah barat. Ke arah barat. Sekitar 10 menit 10 menit sudah sampai gitu. Jadi benar-benar aksesnya ini sangat mudah, enak. Di seberang timur kita itu kos-kosan semua. Jadi teman-teman kalau misalkan masih bingung anak rantau, ya udah tinggal nyebrang aja tuh udah teman-teman bisa pilih fasilitas kos-kosan mulai dari yang
300.000 hingga 2 juta per bulan juga ada. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Termasuk juga ada pilihan ini ya untuk tempat makan sangat variatif juga. Benar banget begitu. Kita lanjut. Oke, lanjut Kak Vero. Baik teman-teman, ini info buat teman-teman. Ini adalah seleksi yang sudah kita buka nih teman-teman dari bulan per September ini secara online. Silakan yang nanti tertarik untuk join UKADW boleh langsung mendaftar. Kita ada 2 seleksi, ada seleksi prestasi dan mandiri. Nah, ini nanti cukup menggunakan nilai rapor teman-teman. Jadi tidak ada tes begitu ya, cukup menggunakan nilai rapor teman-teman. Misalkan ini teman-teman nih nilai rapornya rata-ratanya mungkin minimal 75. Teman-teman berhak untuk ikut di seleksi prestasi. Nah, apakah nilai yang diambil Kak untuk seleksi prestasi ini semua nilai raport atau ada kualifikasinya nih? Ada sendiri Mas Kak Vero. Oke, misalkan nanti nih teman-teman jurusan IPA nih. IPA, kalau IPA? Jadi yang dipakai cukup 5 mata pelajaran saja. 5 mata pelajaran. Matematika, bahasa Inggris, kimia, biologi, dan fisika. Semua dari nilai pengetahuan. Nah, tapi nanti yang ada bedanya sih Kak. Jadi kalau yang IPA nanti yang pengetahuan umum itu bahasa Inggris. Yes. Kemudian yang pengetahuan peminatan itu nanti ada matematika, fisika, kimia, dan biologi. Ya, kalau IPS Kak? Kalau IPS atau mungkin ada yang bahasa nih, nanti cukup 2 saja, itu matematika dan bahasa Inggris. Matematika dan bahasa Inggris, dan ini berlaku juga buat teman-temannya, misalkan ada teman-teman SMK. Ya, bisa diinfoin ke teman atau saudaranya bahwa IPS, SMK, bahasa itu hanya diambil matematika dan bahasa Inggris. Dan nanti teman-teman akan mendapatkan benefit nih Kak Vero. Misalnya benefit untuk potongan DPFP atau mungkin uang gedung begitu ya, nanti bisa dari 10 bisa sampai 100%. Misalkan teman-teman juga ternyata di SMA selama ini mendapatkan 3 besar paralel, teman berhak juga mendapatkan potongan DPFP itu misalkan dari 75 sampai 100%. Kita ngomong real aja Kak ya, boleh. Misalkan nih aku tertarik di informatika nih Kak. Informatika itu kan uang masuknya atau DPFP ya, dana pengembangan fasilitas pendidikan itu 20 juta teman-teman harga untuk masuk. Kalau di SMA tuh mungkin uang gedung ya. 20 juta untuk informatika. Terus nih aku rata-rata 80. Berarti aku bisa berhak dapat 20%. 20% dari 20 juta, 4 juta ya Kak? Yes. Berarti sisa adalah 16 juta. Masih boleh dapat tambahan potongan nggak Kak? Boleh, silakan nanti bisa melampirkan, nanti di akhir kita jelasin juga lagi. Teman-teman bisa melampirkan untuk potongan DPFP mulai dari beasiswa non-prestasi akademik, atau mungkin beasiswa saudara kandung, atau alumni, atau beasiswa gereja. Beasiswa gereja nanti bisa pilih salah satu. Oke, masih bisa ditambah dan nanti sisanya bisa dicicil 4 kali. 4 kali. Oke. Tapi misalkan nih Kak, aku tadi kan rata-rata 80 ya, dapat 20%. Terus aku nih juara umum nih. Jadi kalau misalkan di tempat aku IPA-nya tuh ada 2 kelas. Nah, aku peringkat 3 besar di 2 kelas IPA itu. Berarti aku dengan hanya menggunakan nilai surat rekomendasi dari kepala sekolah, potonganku naik menjadi 75%. Nah, jadi semakin minim ya. Jadi bayarannya semakin dikit gitu. Nah, ini teman-teman bisa memanfaatkan ini. Sebenarnya sekarang udah Oktober loh, Kak. Oh iya ya? Iya. Jadi kita sudah buka di bulan September kemarin. Sudah masuk gelombang 1-1 dan sudah ada yang mendaftar banyak. Nanti tanggal 9 pengumuman. Nah, per hari ini tanggal 1 ini sampai nanti akhir Oktober itu adalah seleksi 1 tahap 2. Jadi sudah masuk 2 tahap nih kita nih. Jadi teman-teman silakan kalau mau memanfaatkan ini sudah dibuka. Sudah dibuka. Nah, kalau rata-rata aku di bawah 75, Kak. Kalau di bawah 75 sekarang nanti bisa memilih untuk seleksi mandiri. Dan nanti teman-teman akan mendapatkan potongan DPFP langsung nominalnya Rp1.000.000. Oke, dan masih bisa dipotong dengan yang tadi. Oke. Ini sekilas tentang seleksinya. Seleksi, ya. Yes. Oke, kita sekarang masuk aja ke prodi-prodinya. Cepet aja, Kak. Mungkin ya, kalau aku mau cerita tentang fakultas bisnis. Ini biasanya banyak teman-teman yang dari IPA juga kepengen ke bisnis ya, Kak. Karena memang mungkin passion-nya ketika mau kuliah tuh besok aku mau buka usaha sendiri, mau meneruskan usaha orang tua, atau misalkan pengen belajar di bidangnya lebih apa ya kalau aku bilang, lebih dinamis ya. Karena memang kan kalau di fakultas bisnis itu banyak ketemu orang ya. Nah, kita ada 2 prodi, ada manajemen sama akuntansi, teman-teman. Kalau manajemen sendiri kita ada 3 peminatan yang teman-teman bisa pilih di semester 4. Nah, manajemen pemasaran, ini gambarannya konsentrasi pada marketing dan public relation. Gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan orang dengan baik, terus memasarkan suatu produk, tapi bukan yang model sales ya, teman-teman ya. Jadi kita lebih memikirkan strategi pemasarannya seperti apa. Kemudian pemanfaatan digital marketing saat ini, karena di Fakultas Bisnis sendiri sangat mengusung itu, Kak, di semua terdigital begitu. Nah, kalau di manajemen keuangan ini konsentrasi pada investasi dan laporan keuangan. Jadi misalkan
teman-teman lebih tertarik di dunia saham ya, pasar modal, teman-teman mau berinvestasi sejak dini, karena kita juga didukung oleh BEI, Bursa Efek Indonesia yang ada di gedung kita sendiri di UKDW, dan ada profesional yang menangani di sana gitu. Nah, kalau manajemen SDM sendiri, teman-teman yang tertarik di bidang, misalkan teman-teman bercita-cita pengen bekerja di suatu perusahaan, dan gimana memanage karyawan dengan baik, rekrutmen dan sebagainya, teman-teman bisa ambil di manajemen SDM. Kalau zaman dulu mungkin yang bisa jadi HRD itu orang dari hukum atau psikologi ya. Sekarang dari manajemen bisa dengan konsentrasi manajemen SDM. Oke. Lanjut? Lanjut. Oke. Akuntansi. Akuntansi ini kalau tadi manajemen tuh orangnya luwes ya, apa ya, kreatif ya, maksudnya dalam arti secara ini ya. Komunikasi juga baik. Nah, kalau akuntansi jangan sampai kreatif, Kak. Kalau akuntansi ini soalnya hobi banyaknya megang duit yang bukan duitnya ya. Jadi jangan kreatif, orang akuntansi harus tidak kreatif. Terus orang-orang yang teliti, orang-orang yang apa ya kalau aku bilang dia semuanya terstruktur gitu loh, rapi, pekerjaannya rapi karena nanti ada 4 konsentrasi. Ada akuntansi keuangan, dikonsentrasi pada pelaporan keuangan. Jadi manajer keuangan yang baik seperti apa sih gitu ya? Mampu membuat laporan keuangan yang benar-benar dari versi akuntansinya nih gitu. Nah, itu ada di akuntansi keuangan. Kalau akuntansi manajemen lebih untuk manajerial. Jadi gimana teman-teman menyajikan laporan keuangan itu biar bisa dipahami juga oleh anak marketing atau mungkin bisa sebagai bahan untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan. Nah, pengauditan dan pajak, nah ini ada auditor ya, auditor dan bekerja di bidang pajak tentunya. Yang terakhir ada perbankan, berhubungan dengan dunia bank ya, teman-teman yang pengen bekerja di bank silakan ambil konsentrasi perbankan. Dan di Fakultas Bisnis ini kami ada kelompok studinya. Jadi kelompok studi ini berguna untuk teman-teman yang sesuai dengan minatnya yang di mana nanti itu ada kelompok studinya masing-masing dengan dosen pembimbing yang tentunya expert di bidangnya. Teman-teman di sana nanti lebih banyak untuk kunjungan ke perusahaan-perusahaan, terus kemudian diikutkan lomba. Nah, ini ada di Fakultas Bisnis ya. Oke, selanjutnya di Fakultas Bisnis kita ada Fakultas Bioteknologi. Ini program studi namanya biologi, teman-teman. Jadi kalau mungkin teman-teman jurusan IPA ya, mungkin saya cenderung cocok untuk masuk ke sini. Tapi tidak kemungkinan teman-teman IPS atau bahasa mau masuk ini juga boleh juga. Kita juga sama teman-teman yang program studi biologi, ada kompetensinya begitu, ada 3 juga, ada biotek lingkungan, bioteknologi industri dan biotek kesehatan. Contohnya oke. Kalau biotek lingkungan mungkin kita akan lebih banyak memperdalam tentang observasi lingkungan begitu ya. Tentang keanekaragaman hayati semacam itu. Kalau misalkan kemarin contoh nih teman-teman dari biotek lingkungan mereka bekerjasama tuh dengan Pemprov ini DIY begitu, mereka melepaskan anak penyu ke pesisir selatan Jogja. Jadi mereka menjaga kelestarian dari penyu itu sendiri. Oke, itu sangat-sangat concern di situ ya, Kak. Ada juga kemarin teman-teman dari Biotek Lingkungan bekerjasama dengan PT Jarum Kudus. Jadi mereka mengolah tuh limbahnya dari pabrik jarum begitu menjadi satu yang bermanfaat tentunya untuk lingkungan masyarakat juga. Itu karena untuk biotek lingkungan semacam itu. Lingkungan ya. Jadi bioenergi, biokonservasi, pengolahan limbah itu ada di sana ya. Dan pasti sangat dibutuhkan orang-orang di bidang itu ya, Pak. Sangat dibutuhkan. Betul. Apalagi dengan mungkin lingkungan sekarang yang semakin lebih apa ya, semakin rusak ya. Jadi butuh orang-orang yang setara hati untuk peka dengan perawatan lingkungan. Itu banyak dicari orang pemerintahan tuh, Kak. Betul. Oke, selanjutnya ada bioteknologi industri. Ini teman akan banyak mungkin nanti nih, misalkan kalau teman tertarik bekerja mungkin di semacam perusahaan consumer good ya, atau perusahaan yang menghasilkan begini nih ya. Ini bukan sponsor ya. Oh, bukan sponsor. Saya cuma mau nunjukin di sini yang ada Betul. ini ya, Kak ya, ada salah satunya semacam ini. Jadi kan itu kan biasanya ada semacam QC ya, seorang QC yang bertugas untuk dia meneliti tuh takaran dari misalkan minuman ini. Betul. Nanti dikonsumsi masyarakat apakah sudah sesuai dengan takarannya, apakah baik untuk dikonsumsi atau tidak. Jadi ada lemak total, protein itu berapa persen, dan juga kalau di industri sendiri teknologi pangan juga di sana salah ya. Satunya masuk di biotek industri. Oke, lanjut Kak. Selanjutnya ada biotek kesehatan. Mungkin ini kan banyak teman-teman akan meneliti juga nih di lab begitu, praktikum di lab, terus meneliti misalkan teman-teman contoh ya, meneliti misalkan ekstrak buah A tuh ditambah ekstrak buah B nanti menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk
masyarakat. Iya, kalau aku bilang misalkan contoh nyatanya kayak minyak putus-putus gitu ya. Terus ada lagi minyak apa lagi keluar. Jadi biasanya di sana itu nanti teman-teman mulai, oh ternyata putus-putus bisa kalau dioleskan setiap hari, dibalurkan, itu bisa mengurangi hipertensi. Jadi dilihat ekstrak manfaatnya ya. Betul. Kayak kemarin ada nih yang paling baru nih Kak Vero. Jadi ada satu mahasiswa biotek UKDW, dia mendapatkan anugerah dari PT Indofood. Jadi dia riset begitu, dia meneliti nih tentang inovasi dari susu kefir beras merah. Susu kefir beras merah itu susu meningkatkan imun atau daya tahan tubuh. Oke, aku jadi ingat waktu dulu kan juga ada tuh yang kefir untuk skincare ya. Betul. Terus kalau beras merah itu kan memang untuk mengurangi resiko gula ya untuk orang tua ya. Dan ternyata dicek itu bisa untuk meningkatkan imun. Oke. Nah itu teman-teman jadi benar-benar suka meneliti ya. Ya, meneliti, teman-teman bisa mengambil di bioteknologi. Dengan akreditasinya sudah. Oke, lanjut. Nah, ini ada Fakultas Kependidikan dan Humaniora. Ini memang pendidikan bahasa Inggris. Memang tujuannya menjadi seorang guru atau pengajar ya, mempersiapkan para pengajar atau pendidik yang paham akan teknologi dan tentunya juga mampu menyiapkan materi pembelajaran baik secara umum ataupun spesifik for English for specific purpose ya. Jadi teman-teman di sini lebih memang dari sejak dini di awal diajarin gimana sih caranya besok teman-teman menyiapkan bahan ajar itu yang menyenangkan, tidak membosankan, tapi juga bisa memanfaatkan teknologi saat ini gitu ya. Nah, di PBI sendiri itu sebenarnya tidak selalu menjadi guru sih teman-teman. Banyak mahasiswa PBI kita yang ngambil PBI tapi memang hanya untuk memperdalam ilmu bahasa Inggrisnya saja. Jadi lulusannya cakupannya luas. Luas. Salah satunya mahasiswa kita, alumni kita, dia menjadi seorang jurnalis di media besar di daerah asalnya Kak ternyata, tapi tetap di bidang pendidikan. Nah dengan kemampuan bahasa Inggrisnya yang baik. Gitu. Nah ini ada di PBI, silakan mulai tertarik dengan bahasa Inggris. Oke. Jadi ada Fakultas Arsitektur dan Desain. Jadi kalau kita juga itu mengenalnya dengan FAD. Kita ada 2 program studi teman-teman, ada arsitektur dan desain produk. Jadi nanti teman-teman yang tertarik untuk memperdalam belajar seni ya, atau mungkin hal yang inovasi kreatif, sangat cocok untuk 2 program studi ini. Untuk arsitektur tentunya teman-teman kan lebih banyak memperdalam tentang mungkin rancang bangun, bangunan entah itu perumahan atau mungkin perkantoran semacam itu. Silakan nanti bisa masuk di sini, dan tentunya biasanya kalau teman-teman yang pas offline begitu mereka akan kuliah sambil jalan-jalan nih Kak Vero. Oh, kok bisa kuliah sambil jalan-jalan? Mereka juga harus membuat secara real, objek real. Jadi mereka harus ada gambaran secara real untuk nanti menjadi salah satu bahan untuk mereka sketsa. Oke, dan teman-teman aku mumpung ingat nih kalau mau teman-teman daftar di arsitek UKDW, walaupun tadi menggunakan seleksi raport ya, hanya nilai raport, tapi untuk arsitek ada tambahannya nih Kak. Tambahannya teman-teman wajib mengirimkan sketsa perspektif. 2 lembar ya? 2 lembar. Sketsa perspektif bangunan 2 lembar. Nah, jadi kemampuan teman-teman dalam menggambar itu akan dilihat di situ. Tidak harus bagus, tapi biasanya dosen-dosen kita tuh cermat juga bisa melihat potensi-potensi teman-teman gitu ya. Jadi itu adalah syarat tambahannya. Oke, kalau Despro, kita tambah sedikit ya Kak Vero. Dan juga kita sudah akui teman-teman dari provinsi Indonesia maupun sampai internasional sudah diakui. Jadi teman-teman yang dapat tertarik nih arsitektur silakan langsung join aja. Dan aku mau nambahin nih Kak buat arsitek. Kemarin salah satu dosen muda kita, Pak Oktarino, itu juara 3 SketchUp Design Competition. Temanya Home Design with Greenhouse Concept 2021. Jadi selain mahasiswanya, dosennya juga berprestasi. Dan salah satu dosen senior kita, Pak Paulus Baule, meraih Kalpataru Provinsi DIY 2020, dan Pak Eko Prawoto. Itu bisa kalian searching juga tuh. Sosok beliau yang sangat menginternasional ya. Dia meraih penghargaan Anugerah Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi selain mahasiswanya, dosennya juga wajib berprestasi. Lanjut Kak. Oke, kalau untuk desain produk, jadi sudah jelaskan tuh tentang hal inovasi, teman yang mungkin tertarik untuk saya mengolah tuh bahan mentah ya menjadi suatu produk yang menarik, entah itu produk modern atau produk tradisional yang menarik di pasaran, bisa untuk join di sini karena teman-teman akan nanti di sini juga ada lab bengkel ya, kita mengenai dengan bengkel Despro begitu, teman-teman juga akan mengolah di situ, termasuk nanti ada semacam 3D ya. Oh, 3D printing ya Kak ya. Jadi tidak hanya yang sifatnya kerajinan, tapi yang modern kekinian juga ada. Kemarin ada yang menang loh Kak. Mahasiswa kita peraih ITSA 2021. ITSA itu Indonesia Industrial Design Student Award dari Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia.
yang dibuat adalah produk hand sanitizer otomatis untuk tunanetra. Oke, jadi lebih memudahkan ya. Betul. Jadi kalau biasanya kan hand sanitizer yang otomatis sekarang kan sensornya dari gerak ya, Kak. Betul. Nah, kalau ini dia menggunakan sensor suara. Jadi teman-teman kita yang tunanetra itu bisa mendeteksi dari suara keberadaan hand sanitizer. Jadi dia akan mengeluarkan suara dan itu akan otomatis. Itu dia menang juara di situ di tingkat nasional ya. Saya juga terangkat juga nih, kemarin ada yang Kak Matthew, dia juara juga untuk dari lomba, dari Kementerian Perindustrian juga ya, dia menang desain lomba sneakers, ya, sepatu. Dan memang dia hobinya di situ. Ya, dengan sepatu jadi ya. selain kuliah juga berprestasi ya. Iya, dan itu wajib banget Kak buat mahasiswa UKDW. Oke. Nah, tadi untuk teman-teman yang kreatif ada FAD, ini teman-teman yang suka teknologi, teman-teman yang suka main games tapi besok pengen buat game sendiri, teman-teman bisa gabung di Fakultas Teknologi Informasi. Kita ada 2 program studi, FTI ya nama kerennya, ada informatika dan sistem informasi. Teman-teman kalau searching aja nih informatika di Jogja pasti keluarnya UKDW. Nah, kita dengan profil lulusannya teman-teman bisa lihat di situ ya, ada sistem programmer, network service dan lain sebagainya. Tentunya ini membutuhkan teman-teman yang basicnya memiliki matematikanya kuat, berarti secara eksaknya ya. Eksaknya kuat, logikanya kuat, teman-teman bisa tertarik dan ambil informatika. Nah, ini juga paket lengkap Kak, dari IPS boleh, bahasa boleh, tapi memang tadi catatannya eksaknya harus kuat. Nah, ini contoh realnya kemarin kita buat itu smart dispenser, itu hasil dari informatika, itu salah satu prestasi kita. Kemudian kalau sistem informasi, itu seperti informatika, tapi tidak sekompleks informatika. Dia tugasnya memang lebih menganalisa, main database. Ya. Nah, ada 3 konsentrasi yang ditawarkan, ada enterprise, ada health and medical, dan service oriented. Contoh nyatanya, enterprise ini kalau teman-teman berbelanja di kasir, nah teman-teman biasanya langsung beli barang, terus di-scan barcode, keluar nih database-nya, ini produk ini, kira-kira diskon berapa, ada promo dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu yang dihasilkan oleh enterprise. Health and medical record, karena kita punya rumah sakit pendidikan untuk kedokteran, jadi kita bisa kesempatan juga untuk mempelajari gimana sih sistem informasi yang baik harusnya di rumah sakit. Berarti secara lebih terintegrasi. Yes, gitu ya? Dan konsentrasi ini baru ada di UKDW, SIUKDW yang punya. Nah, yang terbaru ada service oriented arsitektur, ini menangkap kebutuhan kita saat ini dalam dunia masa pandemi ya, apalagi era digital. Misalkan contoh yang dihasilkan adalah Halodoc. Jadi dia konsultasi dengan dokter secara virtual. Atau dalam hal perbelanjaan, teman-teman beli obat melalui klik K24. Nah, itu salah satu yang dibuat ya. Jadi teman-teman yang suka drakor startup, ya kan, yang pengen bercita-cita suatu saat kerjanya tuh kayak di sandbox namanya. Nah, teman-teman bisa nih coba di sini. Dan untuk SI sendiri kemarin kita lolos ajang Timnas, Kak. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi gambaran aja kalau Timnas ini dari 67.000 sekian proposal yang masuk, itu yang terpilih hanya 6,6%. Dan yang lolos Timnas itu hanya 1%. Dan UKDW masuk di sana dari 1% itu. Jadi ini wow banget. Sangat selektif ya. Yes, sangat selektif, dan nanti finalnya ada di Oktober, Kak. Gitu. Lanjut. Oke, sarjana Fakultas Kedokteran. Jadi buat teman-teman yang wajib IPA ya, sama wajib IPA. Ya, ini harus IPA ini. Wajib IPA. Silakan yang tertarik jadi seorang dokter bisa join di sini, sudah dibuka juga. Kita kalau ini ada seleksinya khusus teman-teman. Jadi ada di UKDW ada 4 gelombang begitu. Nanti gelombang pertama di bulan Februari tahun depan 2022, tapi teman-teman bisa mendaftar dari sekarang. Begitu. Untuk kedokteran UKDW itu kita sudah berdiri dari tahun 2009. Jadi sudah meluluskan banyak sekali dokter tentunya. Dan sistem pembelajarannya itu dalam blok. Nah, begitu. Totalnya sekitar 148 SKS. Itu untuk estetnya saja ya. Sama 4 tahun. Dan nanti setelah itu kan teman-teman harus 2 tahun tuh. Harus koas ya. Profesi dokter. Nanti keunggulannya UKDW, teman nanti waktu koas akan langsung ditempatkan tuh stasenya di rumah sakit seluruh Indonesia yang berada di bawah namanya Yakum. Salah satunya rumah sakit Bethesda. Iya, karena rumah sakit pendidikan kita ya. Dan teman-teman silahkan mencoba, ini ada 4 gelombang. Betul. Yang dipilih hanya 110 mahasiswa baru perangkatan gitu ya. Dokter sangat banyak ya. Ratusan. Nah, kalau tadi ngomongin kedokteran, sekarang ada Fakultas Teologi dengan program studi Filsafat Keilahian. Ini buat teman-teman yang panggilan hati, panggilan jiwa ya kan, yang ingin melayani sesama dan Tuhan, teman-teman bisa ambil Filsafat Keilahian. Kita ada
sudah ada 3 jenjang, S1, S2 sampai S3 nih. Jadi Bapak Ibu guru nih yang kebetulan pengen lanjut studi ya kan, S2 dan S3 di teologi, silakan loh, boleh. Bu Novi mungkin tertarik di S2 teologi. Nah, silakan. Ini juga ada seleksinya ya, tidak bisa pakai seleksi raport tadi ya, prestasi dan mandiri. Ada tesnya 3 gelombang. Dan ini lebih kecil lagi Kak, yang dipilih perangkatan hanya 60. Oke, 60 saja ya. 60 jiwa-jiwa yang terpanggil. Jadi banyak yang terpanggil, hanya sedikit yang dipilih ya. Iya. Nah, teman-teman itu tadi untuk prodi-prodinya. Dan ini info teman-teman untuk international partnership kita, UKDW dengan beberapa kampus luar negeri itu ada beberapa bisa dibaca ya. Nah, salah satunya mungkin saya highlight di Korea Selatan karena itu ada semacam beasiswa dari mereka khusus untuk mahasiswi. Oke, apa itu Kak? Oke, beasiswa Scranton ya, untuk mahasiswi teman yang nanti bisa didapatkan mungkin di semester 2 begitu dengan syaratnya teman mendapatkan IP itu sekitar 3,25. Oke, jadi beasiswa Scranton Korea Selatan ini khusus mahasiswi ya. Mahasiswi, termasuk nanti juga membuat semacam literasi dalam bahasa Inggris yang isinya mungkin tentang apa ya? Kenapa teman-teman tertarik tuh pengen daftar beasiswa Scranton dan sosok wanita yang menginspirasi, tokoh wanita yang menginspirasi teman-teman. Oke, bisa orang tua mamahnya ya, atau oma, atau mungkin jadi Bu Heni, jadi sosok inspirasinya juga bisa mungkin ya. Nah, teman-teman juga ada beasiswa lainnya banyak yang ditawarkan di UKDW ya. Kita ini gudangnya beasiswa kalau aku bilang. Jadi teman-teman bisa memilih. Kalau yang kita highlight yang paling ada 100%, di sini ada KIPK sama talenta. Ini sifatnya sama buat teman-teman yang mohon maaf dari segi finansial kurang, teman-teman bisa memanfaatkan ini. Dan ada satu lagi yang sifatnya kompetisi kan. Apa itu Kak? Nah ini dia, ada osc.medcom.id. Ini tahun kelima kita kerjasama dengan Medcom. Dan tahun ini kita akan ini tahun kedua ada untuk S2-nya juga. Jadi benar-benar kuliah gratis, full. Untuk S1 selama 4 tahun, untuk S2 selama 2 tahun. Dan ini sifatnya kompetisi. Teman-teman bisa mencoba mendaftar online di osc.medcom.id. Kemudian silakan nanti ada seleksinya ya, tesnya secara online. Seleksi berkas. Pendaftaran sampai November ya? Sampai November ya? Yes, 6 November kalau nggak salah. Jadi sudah ditutup, teman-teman silakan memanfaatkan ini ya. Oke, info saja buat teman-teman adalah info tentang kegiatan mahasiswa yang ada di UKDW, mungkin di SMA, Eskul begitu ya. Kita ada beberapa bidang nih, karena memang mahasiswa kita dari Sabang sampai Merauke, jadi ada unit khusus untuk kebudayaan. Kita akan biasanya saling sharing, saling belajar tentang antar kebudayaan begitu. Ada juga unit kerohanian. Itu macam-macam kita ada komplit, ada Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, semuanya ada. Ada olahraga, teman yang tertarik mungkin dengan UKM basket atau mungkin yang sedang dengan bela diri, semuanya juga ada. Atau mungkin yang paling baru kita ada e-sport teman-teman. UKM e-sport yang mungkin sedang dengan game online, yang PUBG betul, atau ML, silakan bisa join. Ada UKM seni yang mungkin sedang dengan paduan suara atau mungkin fotografi, videografi, semuanya ada UKM-nya. Iya, dengan fasilitas juga yang ada tadi di kampus Tur ya. Kita ada asrama teman-teman. Ada 2 jenis asrama, satu buat khusus filsafat ilahian, satunya untuk umum. Oke, teman-teman yang tertarik silakan. Kita sudah buka pendaftaran, ini udah tahap kedua. Untuk dapat sampai 100%-nya. Jadi ada pmb.ukdw.ac.id, silakan di sana diakses atau konsul dulu. Mau konsul tanya dulu boleh. Iya, silakan di WhatsApp kita atau teman-teman yang milenial sekarang pasti punya akun medsos banyak ya. Yang ada IG silakan follow @pmb_ukdw_jogja atau TikTok @pmb_ukdw. Yes, itu tadi teman-teman silakan kalau mau ada yang ditanyakan, saya buka sesi tanya jawab. Bu Novi, maaf, mungkin sebelumnya saya izin untuk share panduan ya Bu. Jadi teman-teman mungkin bisa akses ini di kolom chat. Jadi bisa di-download, jadi tahu ada gambarannya jalur maksudnya apa aja. Kemudian biayanya, kita berani tampilkan biaya dari awal karena memang salah satu keunggulan kuliah di UKDW itu tidak ada kenaikan biaya di tengah-tengah semester. Jadi sampai lulus sudah tahu gitu ya. Teman-teman silakan. Mumpung masih ada waktu, dan juga saya bagikan link presensi. Teman-teman silakan akses, diklik cuma sedikit kok, jadi nggak banyak, jadi silakan. Terima kasih. Terima kasih Kak Vero dan Kak siapa tadi? Atra Ibu. Atra. Oke. Oh itu sudah ada yang raise hand. Rahel mau tanya nih ya, langsung aja Rahel. Oke, selamat pagi Kak Atra dan Kak Vero. Aku mau tanya, tadi kan ada soal beasiswa yang prestasi.
Itu saat kita apply beasiswanya, apakah ada uang administrasi? Ada apa? Uang administrasi. Uang administrasi, oke. Ini untuk yang beasiswa mana? prestasi non akademik mungkin ya. Ini Beasiswa ini mungkin ada juga peningkatan prestasi akademik juga iya. ada. Jadi begini, untuk Rakel ya. Oke. Jadi di UKDW sendiri tuh kita punya biro-biro yang memang bertugas untuk membantu mahasiswa kita. Betul. Jadi kalau misalkan di admisi dan promosi, ini adalah salah satu kantor yang bertugas untuk membantu mengurus untuk penerimaan mahasiswa baru dan promosinya. Kemudian ada biro 1, ini biro akademik. Jadi kalau teman-teman untuk ngurus KRS dan lain sebagainya, kuliah, cuti dan sebagainya itu ada di biro 1. Biro 2 ini untuk keuangan. Termasuk pembayaran SPP dan sebagainya itu ada di biro 2. Biro 3, nah ini biro kemahasiswaan yang memang tugasnya membantu mahasiswa kita untuk mencarikan beasiswa. Jadi informasi semua tentang beasiswa ada di biro 3. Kemudian biro 4 ini untuk kerjasama dan hubungan luar negeri. Ini tugasnya untuk mencarikan teman-teman kerjasama luar negeri untuk student exchange dan beasiswa. Nah, kalau tadi ditanyain untuk ada apa tadi namanya? Prestasi, itu nanti teman-teman misalkan nih di semester 2, teman-teman naik ke semester 3 itu kan nanti ada IPK kan ya. IP semester ya? IP semester. Nah, nanti akan dilihat ketika teman-teman setiap semesternya ada peningkatan, teman-teman berhak mengajukan prestasi peningkatan akademik. Jadi beasiswa itu nanti akan berupa potongan untuk biaya semesteran teman-teman. Itu salah satu contohnya. Nah, contoh lainnya misalkan tadi Scranton. Kalau Scranton itu udah bukan potongan lagi, Kak. Tapi benar-benar Rp0 untuk uang semesterannya. Tapi memang harus mahasiswi. Nah, itu salah duanya. Salah tiganya, kalau nggak mau bayar sama sekali, silakan ikut yang tadi, OSC. Jadi Rp0, tidak ada DPFP, tidak ada uang semesteran, dan lain sebagainya. Dan tidak ada biaya administrasinya. Jadi, biaya tidak, tapi nanti teman-teman harus biasanya mengisi kayak apa ya Kak, belangko begitu untuk pengajuan beasiswa. Secara administrasi, bukan biaya gitu. Gitu ya? Iya betul. Betul ya, Kak? Semoga bisa menjawab ya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, thank you Rahel pertanyaannya dan buat Kak Vero dan Kak Atra ya. Iya, ada yang tanya lagi nih. Yang bertanya lagi nih Kak di kolom chat. Selamat pagi Kak, untuk beasiswanya ada perlu dokumen khusus nggak Kak? Apa tuh? Kita warna dari beasiswa. Oke. Nah, kalau untuk beasiswa ini kan macam-macam ya. Betul. Jadi ada yang tadi peningkatan prestasi akademik, ada yang Scranton, ada yang KIPK. Nah, masing-masing beasiswa itu ada syaratnya sendiri-sendiri. Jadi nanti pasti teman-teman nanti akan bisa kontak biro 3 ketika sudah jadi mahasiswa ya. Ini copet. Nah, teman-teman nanti akan melihat syarat apa aja. Jadi antara beasiswa A, B, C itu beda-beda gitu. Jadi nanti ada persyaratan. Nah, nanti teman-teman bisa kira-kira yang aku bisa lengkapin tuh yang mana dan sesuai dengan diri teman-teman masing-masing. Termasuk mungkin kalau tadi misalnya nanti yang sudah mahasiswa ya, kalau misalnya masih calon, misalnya dalam proses pendaftaran itu ada yang sifatnya potongan nih teman-teman, potongan DPFP. Jadi misalnya nanti ada yang tanya tentang beasiswa prestasi non akademik. Misalnya teman-teman tuh waktu SMA punya juara nih, misalkan dalam misalnya di provinsi, misalnya mungkin dari region provinsi, nasional sampai internasional, dapatkan potongan DPFP dari 2 sampai 4 juta rupiah. Jadi tergantung teman-teman bisa melampirkan sertifikatnya, pemenang itu di fotokopi atau di scan ya, dikirimkan dokumennya ke kami. Nanti kita akan mengklasifikasikan sesuai dengan sertifikatnya itu. Kalau tidak buta warna itu wajib dilampirkan bagi prodi arsitektur, desain produk, bioteknologi. Dan kedokteran. Kalau kedokteran itu nggak cuma buta warna, kesehatan semua. Fisik, jadi termasuk kejiwaan juga. Medical check up. MMPI. Betul. Begitu Sevanco. Jadi Sevanco dan tadi Rahel. Habis ini jangan lupa loh, kalian berdua kirimkan alamat rumah. Nanti kita kirimkan special gift ke rumah kalian. Dari Kak Vero. Dari saya, dari Kak Patra dong. Alamat Unovinda ya Kak ya? Enggak ya? Iya, benar juga boleh. Oke, gimana? Ada yang lain teman-teman yang mau tanya? Kalau nggak mau tanya lagi, gantian loh, ditanya loh. Ayo. Atau misalkan Ibu, kebetulan kan kami ini sudah menyiapkan video profil singkat ya, durasi hanya 1 menitan, masing-masing prodi. Tapi memang yang sudah ready itu ada desain produk, arsitektur, kedokteran, filsafat keilahian, bioteknologi, PBI, dan asrama. Nah, dari 7 video ini teman-teman bisa request ke kami, nanti kita putarkan. Karena memang durasinya hanya 1 menitan.
Dan di video itu benar-benar bisa menggambarkan kira-kira situasi kuliah kalian kalau ambil prodi ini seperti apa. Iya. Silakan boleh request aja nanti dapat hadiah. Ayo mau request yang mana nih videonya nih, ada yang mau request? Ada yang mau kepoin jurusan apa gitu? Desain produk dari Kak, Bernadette. Oke. Jason desain produk biotek. Oke. Despro biotek ya. Iya. Boleh. Oke, kita putarkan yang Despro dulu Kak ya, karena Despro udah pada minta. Ini benar-benar kuliah asyik. Mana sih Despro Kak? Oke. Bentar, saya putarkan. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang Despro ya. Karena Despro di Jogja sendiri hanya ada dua kampus ya, di UKDW dan salah satunya di negeri. Hai, selamat datang di Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW, program studi desain produk. Program studi ini memiliki kompetensi di bidang desain produk yang mengacu pada standar Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia. Selain membangun pengetahuan tentang desain produk melalui perkuliahan dan kunjungan industri, mahasiswa juga dibekali dengan kemampuan berkarya dengan dukungan laboratorium dan bengkel kerja. Program studi desain produk juga menjalin relasi dengan berbagai institusi pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri. Ayo maju dan berkarya bersama kami di program studi desain produk Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Ayo belajar dan berkarya bersama kami. Program studi desain produk UKDW. Kami tunggu ya. Nah itu tadi Kak Matthew yang dia juara desain untuk sneakers. Iya. Nah, itu Kak Matthew yang itu tadi. Betul. Dan barusan Kak Cindy lewat Kak. Kak Cindy ini model untuk yang arsitek ya. Jadi sebentar, bioteknologi ya. Oke. Sudah ada gambaran ya teman-teman tentang Despro ya. Jadi kuliahnya tuh banyak di bengkel kalau kami bilang. Bengkel tuh bengkel kerja, teman-teman bisa berkreasi sebanyak mungkin ya. Tradisional sampai yang internasional. Ini yang modern ya. Ini yang bioteknologi. Oke. Halo, ini fakultas kami, Fakultas Bioteknologi UKDW. Hai. Fakultas Bioteknologi mempunyai satu program studi, yaitu program studi biologi yang sudah terakreditasi A. Program studi ini memiliki relevansi dengan permasalahan lingkungan, potensi sumber daya alam hayati, dan kearifan lokal di Indonesia. Program studi biologi memiliki kompetensi diantaranya bioteknologi lingkungan, bioteknologi industri, dan bioteknologi kesehatan. Selain itu, Fakultas Bioteknologi mempunyai fasilitas yang lengkap seperti lab biodasar kimia, lab mikrobiologi, lab zoologi, lab ekologi, lab riset, dan lab industri yang mampu menunjang proses pembelajaran secara maksimal, serta didukung oleh dosen-dosen yang mumpuni di bidangnya. Ayo, bergabung bersama kami di Fakultas Bioteknologi Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Ayo bergabung bersama kami di Fakultas Bioteknologi UKDW. Nah, pesannya ya, ayo bergabung bersama kami. Semuanya pokoknya ayo bergabung ya, ditunggu. Nah, itu tadi bioteknologi. Jadi ini siapa nih? Bernadette, terima kasih Kak. Sama-sama. Itu tadi untuk Agatha, ada Bernadette, dan Jason ya. Silakan. Terima kasih Kak. Sama-sama Agatha. Terima kasih Kak Vero ya tadi ya untuk videonya. Nah, ini lanjut, boleh ya Kak Vero sama Kak Atra bantuin saya untuk kasih door prize ke teman-teman. Saya mau tanya, tapi Kak Vero sama Kak Atra yang tentuin benar atau enggak jawabannya. Oke, asik nih jadi juri nih kita nih. Siap Bu. Oke teman-teman, pertanyaan pertama, sebelum menjadi UKDW tahun 1985, kalau nggak salah, apa nama UKDW sebelumnya? Ayo, ini dia. Saya Bu. Bu. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh Kak. Boleh Kak Vero sama Kak Atra?
di kolom chat udah Wah, rame. Waduh, bertanya nih. Wah, sudah jam. 1, 2, 3, 4. Oke, benar semua kan? Bener Ya? iya ini. Oke, saya jawab ya Bu, dari Rachel. Rachel itu ada STT Duta Wacana, kemudian ada Wis, STT doang ya, Wise. Ada Farel, STT Duta Wacana, Amelia, STT Duta Wacana. Iya, jawabannya benar Ibu, STT Duta Wacana alias Sekolah Tinggi Teologi Duta Wacana. Oke, pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua, ada berapa fakultas sih di UKDW teman-teman? Waduh, berapa Kak? Ayo, ada berapa fakultas Kak? 7. Giovanni jawab 7. Wes, 4. Ayo yang benar Rahel yang mana nih? 7. Ayo, berapa? Angelika Berapa? 7. Dia gitu. Ya. Apakah sudah ada pemenangnya Kak Vero, Kak Atra? Oke. Oke, pemenang Jawabannya yang benar adalah 7 fakultas. Betul. Jadi pemenangnya dari teman kita SMK ya, Giovanni Atalia. Weh, Oke. selamat. Ihi, dapat hadiah. Kami boleh nggak, Bu? Dari panitia. Yang ketiga ya, yang keempat, door prize yang keempat. Nah, ini penting banget nih buat kalian yang emang minat masuk ke UKDW. Jadi tadi Kak Vero atau Kak Atra tuh bilang kalau UKDW itu gudangnya beasiswa ya teman-temannya, ada banyak banget beasiswa di sana. Nah, yang mau Bu Novi tanyain itu apa nama beasiswa yang diberikan melalui jalur kompetisi? Oke, ini wah langsung. Ya. ODCSC. Ayo ada yang jawab. Ini kita anggap aja Kak Vero, Kak Atra, kita anggap Rahel itu nggak jawab ya. Jawaban Rahel tidak terbaca ya karena Rahel udah dapet ya kayaknya ya. Oke. Mungkin yang benar Amelia ya. Amelia. Oke, Amelia dari SC, benar ya. Selamat Amel. Wes akrab ya manggilnya Amel. Jangan kamu. Oke, Kak Atra, Kak Vero terakhir ya, walaupun udah lewat 1 menit ya. Terakhir, teman-teman ini penting banget ya. Oke, ini akan menunjukkan bahwa pertemuan hari ini mengena di hati. Pertanyaannya adalah siapa nama narasumber kita dari UKDW pada pagi hari ini? Oh iya ini. Ayo, siapa? Ada yang salah nggak nih ya? Ayo siapa? Seneng banget. Kamu susah ya. Iya siapa? Ayo teman-teman dari SMK boleh lagi nih sebu nih. Oke, apakah kakaknya sudah menemukan pemenangnya? Saya Atra Halilintar. Sudah nemu kakak? Saya udah bener kok, nama saya udah bener. Yang ini ya belum. Wah, susah ya. Aduh. Belum ketemu juga, Kak? Belum bener, Bu. Belum bener. Aduh, sedih ya ampun. Iya, kasihan. Sulit. Wes lah angel iki, angel. Angel ini. Saya tulis ya, Bu. Betul. Sudah ketemu jawabannya, Bu. Keira. Oh, teman-teman ya. Jadi namanya Kak Patra. Saya Patra Halilintar. Sabar ya, Kak. Tadi. Ya, ini Patra Halilintar, teman-teman. Yang kurang beruntung seperti Kak Atta. Baiklah, terima kasih ya Kak Vero, Kak Patra buat pertemuan. Terima kasih. Seru banget dari UKDW. Oke, sama-sama. Kalau gitu kita akhiri pertemuan sesi kita hari ini ya. Tuhan Yesus berkati ya Kak Vero, Kak Patra. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak, teman-teman tetap sehat ya. Semoga kita bisa bertemu langsung tahun depan. Bye-bye. Bye-bye Kak Vero, Kak Patra. Terima kasih. Kami izin lah ya. Mem, kok gitu sih, Mem? Kenapa? Udah biasa, gue aja nggak boleh jawab lagi.